Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis konsep dalam kegiatan analisis subjek atau dalam kegiatan pengindeksan subjek. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis subjek. Jika jenis konsep, ya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika jenis konsep itu merupakan kegiatan untuk mengetahui disiplin ilmu yang terkandung dalam suatu koleksi, maka pengetahuan terkait jenis subjek ini adalah pengetahuan yang digunakan untuk menganalisis subjek suatu koleksi berdasarkan disiplin ilmu yang sudah ditemukan tadi. Dalam pembahasan jenis subjek itu ada beberapa jenis, mulai dari subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk, dan juga subjek kompleks. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah subjek dasar. Dalam suatu koleksi seringkali buku hanya memiliki satu disiplin ilmu saja. Hanya memiliki satu bidang kajian ilmu pengetahuan saja. Nah, misalnya ada buku berjudul Pengantar Ilmu Perpustakaan, misalnya. Ya, Pengantar Ilmu Perpustakaan. Maka jelas bahwa hanya ada satu disiplin ilmu yang dibahas di dalam buku ini, yaitu ilmu perpustakaan. Oleh karena itu, ya, ketika ada suatu koleksi yang hanya memiliki satu disiplin ilmu saja yang dibahas di dalamnya, maka masuk ke dalam kategori subjek dasar. Atau misalnya ada buku yang berjudul Fisika untuk SMP kelas 7, misalnya. Maka jelas di situ bahwa buku tersebut masuk ke dalam kategori subdisiplin ilmunya adalah fisika, kemudian bentuknya adalah bentuk yang disajikan untuk anak SMP kelas 7, misalnya seperti ini. Maka jelas disiplin ilmunya hanya satu, yaitu fisika. Sehingga dia tetap masuk ke dalam kategori subjek dasar. Nah, ini yang paling mudah adalah subjek dasar. Kenapa? Karena dia hanya satu bidang kajian saja. Selanjutnya adalah subjek sederhana. Berbeda dengan subjek dasar tadi, subjek sederhana merupakan suatu koleksi yang di dalamnya itu ada satu disiplin ilmu, baik itu yang fundamental ataupun yang subdisiplin, kemudian didampingi oleh satu faset. Faset ini merupakan ciri spesifik pembagian ilmu pengetahuan. Misalnya ada buku berjudul Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, misalnya. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Maka buku tersebut, ya, disiplin ilmunya adalah bidang perpustakaan. Sedangkan fasetnya adalah jenis dari perpustakaan yang dibahas adalah perpustakaan umum. Sehingga buku ini subjek yang ditekankan bukan tidak sebatas perpustakaan, tapi subjeknya adalah perpustakaan umum.
Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan tadi misalnya fisika untuk SMP kelas 7. Maka subjek yang diutamakan, subjek koleksi tersebut bukan SMP kelas 7 melainkan fisika. Kenapa? Karena ya hanya ada satu disiplin ilmu saja, tidak ada fasetnya, tidak ada ciri pembagian ilmunya. Atau contoh lain misalnya pendidikan remaja, misalnya seperti itu, pendidikan remaja. Maka disiplin ilmu dari buku tersebut adalah pendidikan, sedangkan fasetnya, ciri pembagian ilmunya adalah jenisnya adalah pendidikan remaja. Sehingga subjek yang diutamakan adalah pendidikan remaja, bukan hanya pendidikan. Karena kalau pendidikan masih sangat luas, ada pendidikan untuk anak usia dini dan seterusnya. Ya. Nah, itu subjek sederhana. Selanjutnya dikenal dengan ada namanya subjek majemuk. Jika subjek sederhana tadi adalah suatu koleksi yang hanya memiliki satu disiplin ilmu dan satu faset, maka subjek majemuk ini adalah suatu koleksi yang terdiri dari satu disiplin ilmu ataupun baik itu fundamental maupun subdisiplin, yang didampingi, yang ditambah dengan lebih dari satu faset. Ya, yang ditambah lebih dari satu faset. Yang paling sering kejadiannya adalah ada faset jenisnya, kemudian ada faset wilayahnya. Ya, seperti itu. Misalnya, ada buku berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia. Hukum Acara Perdata Indonesia. Maka buku ini disiplin ilmunya adalah ilmu hukum. Nah, lebih spesifik lagi di ciri pembagian ilmunya, di fasetnya itu ada dua, yaitu faset jenis. Ya. Ilmu hukum apa? Hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu faset jenis. Kemudian Indonesianya ya, lebih spesifik lagi. Tidak hanya hukum acara perdata secara luas, karena kan ada misalnya hukum acara perdata di Indonesia dengan hukum acara perdata di Amerika mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu lebih dispesifikkan lagi di Indonesia. Nah, Indonesia itu sebagai faset wilayah. Mana yang lebih diutamakan? Apakah Indonesianya atau hukum acara perdatanya? Subjek yang diutamakan adalah hukum acara perdata, bukan hukum Indonesia. Kira-kira seperti itu. Contoh lain lagi misalnya ilmu manajemen, teori dan praktek. Teori dan praktek. Nah, di dalam buku tersebut ya ada satu disiplin ilmu yaitu manajemen. Kemudian lebih dispesifikan lagi yaitu manajemen secara teoritis ya, yang dibahas di dalamnya ya, itu ada secara teoritis dan ada secara praktisnya. Maka mana yang disajikan kalau yang sudah seperti itu? Maka yang disajikan adalah yang ilmu manajemennya. Nah, itu masuk ke dalam ya, contoh-contoh tadi masuk ke dalam masuk ke dalam subjek subjek majemuk ya, subjek majemuk, tidak lagi subjek sederhana. Ya. Contoh lain lagi misalnya ada buku berjudul Penerapan Teknik Listrikan untuk Rumah Tangga ya, seperti itu. Nah, di sini ada dua faset. Yang pertama ada satu disiplin ilmu yaitu ilmu teknik. Kemudian dispesifikan lagi fasetnya yaitu teknik bidang kelistrikan. Nah, kemudian skupnya diperkecil lagi karena teknik kelistrikan itu kan ada macam-macam. Ada teknik kelistrikan untuk industri, ada teknik kelistrikan untuk robotik dan lain sebagainya. Ini khusus untuk rumah tangga. Mana yang diutamakan? Nah, yang diutamakan adalah teknik kelistrikan, bukan rumah tangga. Kira-kira seperti itu. Itu adalah contoh dari subjek
majmuk. Yang terakhir adalah subjek kompleks. Suatu koleksi masuk ke dalam suatu koleksi masuk ke dalam kategori subjek kompleks ketika koleksi tersebut memiliki lebih dari satu disiplin ilmu pengetahuan. Memiliki lebih dari satu disiplin ilmu pengetahuan. Nah, masing-masing disiplin ilmu ini biasanya saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Nah, interaksi dari masing-masing disiplin ilmu ini disebut dengan fase. Jadi tidak jarang dalam suatu koleksi itu isinya tidak hanya satu disiplin ilmu saja, bisa dua atau lebih dari disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya ada buku berjudul agama dan pengetahuan, misalnya seperti itu. Agama dan ilmu pengetahuan. Di situ ada dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu agama, yang kedua adalah disiplin ilmu pengetahuan. Atau misalnya pengaruh ilmu-ilmu teknik terhadap dunia pendidikan, misalnya seperti itu. Kan ada dua disiplin ilmu di situ. Yang pertama adalah ilmu teknik, yang kedua adalah ilmu pendidikan. Mana yang ditekankan untuk subjeknya? Mana yang ditekankan untuk subjeknya? Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu sesuai dengan interaksinya yang dinamakan dengan fase tadi. Yang pertama, ada yang namanya fase bias. Jadi fase itu ada 4 jenis, yaitu fase bias, fase alat, fase pengaruh, dan fase perbandingan. Interaksi antar disiplin ilmu itu ada 4 jenis, yaitu fase bias, fase alat, fase pengaruh, dan fase perbandingan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fase bias. Fase bias adalah ilmu yang disajikan untuk ilmu yang lain. Ilmu yang disajikan untuk ilmu yang lain. Misalnya ada buku berjudul Komputer untuk TKI, misalnya seperti itu. Komputer untuk TKI. Ya. Di dalamnya ada 2 disiplin ilmu, yaitu yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Maka di situ subjek yang diutamakan adalah disiplin ilmu yang disajikan. Dalam hal ini adalah komputer. Sehingga subjeknya adalah komputer, bukan TKI. Sehingga subjeknya adalah komputer, bukan TKI. Contoh lain misalnya kamus Korea untuk pelajar, misalnya seperti itu. Di situ ada 2 disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu bahasa Korea. Kemudian bentuknya adalah kamus. Kemudian disiplin ilmu yang kedua adalah pelajar. Mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah yang disajikan. Yang disajikan apa? Bahasa Korea. Sehingga sehingga yang dijadikan sebagai subjek adalah bahasa Korea, bukan pelajarnya. Fase yang kedua adalah fase alat. Fase yang kedua adalah fase alat. Fase alat yaitu ketika ada suatu disiplin ilmu yang dijadikan alat bagi disiplin ilmu yang lain.
Misalnya ada buku berjudul seperti ini. Penerapan atau pemanfaatan PSPP dalam pemanfaatan aplikasi PSPP dalam penelitian bidang perpustakaan, ya, seperti itu. Di situ ada dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu komputer, dalam hal ini adalah aplikasi PSPP. Dalam hal ini adalah aplikasi PSPP yang digunakan untuk membahas ilmu lain, yaitu penelitian bidang perpustakaan, artinya ilmu perpustakaan. Mana kemudian yang dijadikan sebagai subjek? Yang dijadikan sebagai subjek adalah perpustakaan, bukan aplikasi komputernya. Bukan aplikasi komputernya, melainkan perpustakaannya. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul Statistik untuk Penelitian Pendidikan, misalnya seperti itu. Nah, maka di situ jelas ada dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah disiplin ilmu statistik, yang kedua adalah disiplin ilmu pendidikan. Mana yang dijadikan sebagai alat? Yang dijadikan sebagai alat adalah statistik, digunakan untuk membahas dunia pendidikan. Sehingga yang dijadikan sebagai subjek adalah yang dibahas, yaitu dunia pendidikan atau bidang ilmu pendidikan. Itu adalah fase alat. Selanjutnya adalah fase pengaruh. Fase pengaruh adalah ketika ada suatu disiplin ilmu yang mempengaruhi ilmu yang lain. Ya, suatu disiplin ilmu yang mempengaruhi ilmu yang lain. Misalnya ada buku berjudul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Siswa, misalnya seperti itu. Maka yang dijadikan sebagai subjek adalah ilmu yang dipengaruhi. Nah, jika judul tadi misalnya pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa, ya, di situ terlihat bahwa ada dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah minat baca, dalam ini adalah ilmu perpustakaan. Yang kedua adalah prestasi belajar, dalam ini adalah ilmu pendidikan. Mana yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah prestasi belajar, sehingga subjeknya bukan minat baca, melainkan prestasi belajar. Itu fase pengaruh. Dan yang terakhir adalah fase perbandingan. Fase perbandingan merupakan suatu disiplin ilmu yang disandingkan dengan ilmu yang lain, tapi tidak terlihat interaksinya seperti apa, tidak saling berkaitan. Misalnya tadi ada buku berjudul Perpustakaan dan Dunia Pendidikan, ya, seperti itu. Di situ ada dua disiplin ilmunya, yaitu perpustakaan dan yang kedua adalah pendidikan. Terus mana subjeknya? Mana subjek yang dijadikan? Mana disiplin ilmu yang dijadikan sebagai subjek? Nah, jika terdapat buku yang subjeknya masuk kategori fase perbandingan, maka ada beberapa cara menentukan subjeknya. Cara yang pertama adalah dengan memilih disiplin ilmu yang pertama kali disebutkan. Misalnya kalau tadi judulnya adalah perpustakaan dan dunia pendidikan, karena perpustakaan merupakan yang pertama kali disebutkan, maka perpustakaan diambil atau dijadikan sebagai subjek koleksi. Tapi misalnya ada buku berjudul Dunia Pendidikan dan Perpustakaan, jika dengan cara yang pertama tadi, maka
Karena yang pertama kali disebutkan adalah pendidikan, maka pendidikan dijadikan sebagai subjeknya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara melihat bidang ilmu mana yang paling banyak dibahas. Misalnya ada buku yang berjudul Perpustakaan dan Dunia Pendidikan. Kemudian satu lagi ada buku berjudul Dunia Pendidikan dan Perpustakaan. Nah, setelah dilihat ternyata di kedua buku tersebut yang banyak dibahas adalah perpustakaannya misalnya. Maka subjeknya adalah perpustakaan, bukan dunia pendidikan. Meskipun yang disebutkannya adalah yang satunya dunia pendidikan. Tapi karena yang banyak dibahas adalah perpustakaan di dalam buku itu, maka subjek yang digunakan adalah perpustakaan. Namun sebaliknya, ketika yang banyak dibahas adalah dunia pendidikan, maka meskipun judulnya perpustakaan dan dunia pendidikan, maka subjeknya adalah dunia pendidikan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, cara terakhir ketika menemukan buku dengan kategori subjeknya adalah fase perbandingan, maka cara terakhir yaitu dengan melihat jenis perpustakaan yang mengelolanya. Jenis perpustakaan yang mengelolanya. Yang paling dekat dengan kategori jenis perpustakaannya. Misalnya, ketika buku itu perpustakaan dan dunia pendidikan itu dikelola oleh perpustakaan Fakultas Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Ilmu Pendidikan, FKIP. Maka buku tersebut bisa dijadikan subjek yang digunakan adalah pendidikan karena lebih dekat dengan dunia pendidikan. Berbeda ketika misalnya buku itu disimpan di perpustakaan program studi ilmu perpustakaan, maka bidangnya adalah ilmu perpustakaan, subjeknya adalah ilmu perpustakaan, bukan yang pendidikan. Kira-kira seperti itu ya, cara untuk menentukan subjek dengan melihat jenis subjeknya ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.